wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurdiana Aziza. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya sedang menjalani praktik pengalaman lapangan yang kedua dengan menerapkan model problem based learning pada mapel IPAS di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Oke, semuanya mukanya ceria-ceria. Ini kelompoknya Mas Jaka ini ya. Ya, mana senyumnya mana? Kok pada merengut semua? Ya, senyum semua, senyum. Nah, oke. Kalau belajar dengan Bu Ika harus senyum. Kita full senyum ya. Siap? Siap. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai belajar hari ini, seperti biasa, kita berdoa dahulu. Silakan Ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Duduk, siap, gerak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Oke, baik anak-anak, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini Bu Ika mau absen satu-satu ya. Mulai dari kelompoknya Mbak Hindun itu yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua. Masuk semua. Sip. Alhamdulillah kita yang diberi kesehatan, kita harus selalu bersyukur karena nikmat sehat itu nikmat yang paling utama. Baik anak-anak, sebelumnya ini Bu Ika mau kasih permainan biar semuanya konsentrasi. Kalau Bu Ika bilang pegang hidung, anak-anak pegang telinga. Pegang telinga. Ayo, 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 Mas Rafaul. Jadi dengan ice breaking kita kembali segar, kembali konsentrasi. Oke anak-anak, Bu Ika mau mengingatkan kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan biotik dan abiotik. Betul apa tidak? Ada pasir ya, ada air juga termasuk. Pokoknya yang tidak punya nyawa itu yang abiotik. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Karena biotik itu hidup, termasuk hewan, termasuk tumbuhan, termasuk manusia. Maka komponen-komponen ini selalu berusaha untuk dapat mempertahankan hidupnya. Nah, bagaimana agar makhluk hidup ini bisa tetap hidup? Apa yang dilakukan makhluk hidup ini agar bisa tetap hidup? Makan, Bu. Cara. Oh ya, makan. Oh ya, makan. Betul sekali, tepuk tangan. Bu Ika yakin kalau yang sudah makan itu energinya full. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa Bu Ika? Apakah rantai yang berisi makanan-makanan? Mau tahu? Tahu. Simak pelajaran dengan Bu Ika berikut ini. Siap? Ya, kita tepuk tangan dulu yang meriah. Pernahkah anak-anak melihat burung pipit terbang di sawah? Pernah. Ika kirim link Jamboard, nanti anak-anak jawab, ada pertanyaan di situ. Siap ya? Siap. Oke. Ya. Sudah selesai ngisi Jamboardnya ya. Ini Bu Ika tampilkan. Jadi burung pipit itu di sawah ngapain anak-anak? Mencari makan. Nah ini Bu Ika punya video. Silahkan anak-anak amati. Oke? Up.
Jangkriknya dimakan. Tadi itu videonya tentang apa, Mas Jojo yang senyum-senyum sendiri? Tadi lihat apa, Mas Joshua? Kata belalang. Betul, si belalang. Belalangnya lagi apa tadi? Belalang memakan daun. Memakan daun. Nah, setelah itu datang seekor katak. Belalangnya lagi makan, dimakan sama katak. Nah, itu loh yang namanya rantai makanan anak-anak. Peristiwa makan dan dimakan. Ini belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan lagi sama ular. Ular dimakan lagi sama siapa? Sama elang. Perhatikan PPT yang akan Bu Ika share. Jadi dari individu, populasi, komunitas, dan masuk ke ekosistem. Nah, sampai sini paham ya? Sudah terlihat? Di sini ada yang namanya produsen. Tadi produsennya siapa ya di video ini ya? Padi. Nah, ya, mengapa padi itu kok bisa dikatakan sebagai produsen? Siapa yang tahu? Karena membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Iya, benar sekali. Kalau tadi rantai makanannya panjang, kalau ini rantai makanannya pendek, cuma pohon akasia dan gajah ya. Perhatikan rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini tadi ada produsen. Sebagai produsen tadi siapa? Masih ingat? Masih. Siapa? Ya, silakan. Fitoplankton. Oke, top fitoplankton. Kemudian ikan kecilnya dimakan siapa tadi? Anjing laut. Anjing laut. Kemudian anjing lautnya dimakan siapa? Dalam suatu ekosistem rantai makanannya harus berjalan secara seimbang. Paham? Paham. Sekarang Bu Ika mau bagi anak-anak menjadi 5 kelompok sesuai room zoom-nya, nggih. Nah, kelompok 1 itu kelompoknya Mbak Hindun, Mas Gapnya Mas Nova, dan kelompok 5 kelompoknya Mas Gape. Oke, sip ya, semuanya sudah pada kelompok masing-masing. Silahkan itu lembar kerja yang sudah Bu Ika bagikan itu bisa dikerjakan bersama kelompoknya ya. Tadi kita sudah membahas masalah bagaimana kalau tikusnya banyak, bagaimana kalau ularnya hilang. Nah, itu sama masalahnya, hampir sama nggih. Silakan anak-anak berdiskusi dengan teman sekelompok, masing-masing kelompok besok mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Siap? Siap. Kelompoknya Mbak Rensina ada kesulitan tidak Mbak Rensina? Tidak. Oh ya, sudah sampai mana Mbak? Ekosistem laut. Oh ya, sudah mau selesai ya? Sudah sampai ekosistem laut? Bu, sampun. Boleh Bu Ika lihat gambarnya? Oh ya, agak dikedepankan biar terlihat. Oh. Bu, sampun, Bu. Oh ya, sudah selesai semuanya ya? Sudah selesai semuanya ya? Susah. Oke, top, tepuk tangan untuk kita semua. Kemarin kita sudah bersepakat untuk apa hari ini? Mempresentasikan hasil diskusi. Iya, pintar mempresentasikan hasil diskusi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ini anak-anak bagi yang mau presentasi, silakan presentasi. Bu Ika harap nanti presentasinya bisa berjalan dengan asik. Teman-teman bisa menanggapi presentasi bersama-sama. Ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Anggota kelompok kami ada saya, Salsa Hindun, Najwa, Zaki,
Rafaul, dan Joshua. Nomor 1, mengapa di desa Pak Budi mengalami gagal panen? Di desa Pak Budi mengalami gagal panen karena ada pemburuan ular yang mengakibatkan gagal panen di desa Pak Budi. Pak Padi adalah produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, padi dimakan oleh tikus, maka tikus menjadi konsumen 1. Ada yang ingin menanggapi? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, bisa dilanjutkan kelompok selanjutnya, silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Mengapa populasi alga menurun? Karena ada penangkapan ikan tuna dengan pukat harimau. Yang menggambar siapa ini? Arkan. Arkan, oh ya Mas Arkan, gambarnya bagus sekali. Tepuk tangan dulu ini untuk gambar kelompok 2. Halo teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari saya dan teman-teman saya. Nomor 2, bagaimana langkah agar rantai makanan pada ekosistem di desa Pak Budi bisa seimbang? Berhenti menangkap ular supaya ekosistem bisa seimbang. Oke anak-anak, jadi tadi kita sudah presentasi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Semuanya sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan anak-anak masing-masing aktif untuk menanggapi. Tadi Bu Ika mengamati itu untuk kelompok 5, kelompok 4 itu tadi di ekosistem sawah itu ada gambar belalang dan gambar katak. Itu sesuai tidak dengan ilustrasi yang ada di soal? Tidak sesuai karena di ilustrasi itu yang merusak padi itu bukan katak, tetapi hewan apa? Hewan tikus. Ya betul sekali, hewan tikus. Nah sekarang mohon anak-anak bisa cek HP-nya, kemudian kirim foto di link Jamboard yang sudah Bu Ika share di WA Group. Silahkan. Apakah sudah terlihat di layar anak-anak? Sudah. Ya, ini sudah ada gambar rantai makanan kelompok 1. Ini yang paling bagus ini kelompok 2. Sudah semuanya ya? Nah, karena semuanya sudah paham, ini Bu Ika mau kasih soal evaluasi. Nanti Bu Ika share link kuisis, anak-anak bisa mengerjakan kuisisnya, nggih. Oke, Nova Putra sudah masuk, Jonathan Fandi sudah masuk. Di sini yang skor tertinggi Mas Rizky Hasan, tepuk tangan. Jadi anak-anak, kita sudah belajar tentang apa saja? Peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan. Paham ya sampai sini ya? Paham? Nah, tugasnya anak-anak nanti di rumah adalah mempelajari apa itu jaring-jaring makanan. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah, silakan untuk ketua kelas bisa menutup pembelajaran. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kepada Ibu Guru hormat. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Jangan lupa belajar dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Bu Ika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.